Kenapa lari-lari? Ibu mertua yang tengah santai di depan TV langsung berjingkat melihat anak menantunya yang saling kejar. Tuh, Raka Bu, jahat, ucapku merajuk. Aku duduk di sofa, menekuk wajah di pundak ibu mertua. Kah, ada apa? Tanya ibu kepada putra bungsunya itu. Raka menggaruk tengkuknya. Ia nyengir, lalu ikut duduk di sampingku. Tangan Raka yang hendak menyentuhku, aku tepis dengan kasar, sengaja agar dia tahu jika aku tengah marah. Ada apa kalian ini? Tanya ibu lagi. Gak ada apa-apa, Bu. Raka hanya bercandain Rani tadi. Iya kan, Ran? Raka mencari dukungan dariku. Bohong, Raka mah ngomongnya serius, ucapku pura-pura terisak. Lah, kok nangis? Bercandain apaan sih? Sampai nangis begini anak orang, ujar ibu. Kamu nangis, Ran? Tanya Raka menarik bahuku. Ingin melihat wajah ini, namun aku malah memeluk tubuh ibu mertua. Aku menggelengkan kepala di pangkuan ibu. Biarkan suamiku merasa bersalah dengan kata-katanya. Biar dia tahu rasa jika aku tidak suka dengan kata-katanya. Meskipun hanya candaan semata. Ucapan adalah doa, bukan? Enak saja dia berdoa untuk menikah lagi. Menyebalkan. Candain apakah? Tanya ibu lagi. Itu tadi cuma bilang siap punya istri lagi, Bu. Raka berucap pelan. Lah, gawat itu kah? Jangan bilang-bilang seperti itu. Meskipun cuma guyonan. Bahaya. Dulu hampir saja Arit kena kepala bapak saat bercandain ibumu. Sekarang malah kamu pun main-main dengan kata-kata seperti itu. Celetuk bapak mertua yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku mengangkat kepala, melirik pada Raka sekilas, lalu membuang muka ke sembarang arah. Bapak pun pernah ngalamin? Tanya Raka. Pernah. Dan tanggapannya lebih parah. Sudah, jangan dibahas. Nanti keinget-inget. Bapak duduk mengambil bolu kukus yang tadi ibu bawa dari acara pengajian. Raka membujukku agar tak marah lagi. Ia sampai memegang tanganku, menciumnya singkat dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Dia terus mencari perhatian agar aku mau kembali berbicara. Di dalam hati, aku ingin tertawa melihat Raka yang memelas memohon padaku. Tapi aku masih diam membisu, membiarkan dia terus berbisik, mengatakan kata-kata cintanya. Hingga akhirnya aku pamit masuk ke kamar dan langsung diikuti Raka dari belakang. Ran, beneran marah? Tanyanya lagi. Iya, aku menjawab singkat. Maaf dong, kan cuma bercanda. Janji gak bakalan gitu lagi. Ya, ujarnya terus membujuk. Aku bersidekap dada, duduk di pinggir ranjang, kemudian menganggukkan kepala dengan sekurat senyum manis yang membuat dia langsung loncat ke girangan. Aku tertawa terbahak melihat tingkah suamiku yang seperti anak kecil setelah mendapatkan hadiah. Shh, nanti kedengeran ibu sama bapak. Malu, ucapku menempelkan jari telunjuk di bibir. Ah, iya Ran, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan tadi, tapi malah lupa. Bentar, ujar Raka mengambil ponselnya dari dalam saku celana. Aku mengerutkan kening, menunggu apa yang hendak dia sampaikan. Ini, baca sendiri. Daripada aku bicara, nanti kamu malah mikirnya aku ngada-ngada. Raka memberikan ponselnya, memperlihatkan pesan yang dikirim kepercayaannya untuk mengelola toko pupuk di kota. Aku merengut membaca pesan yang orang itu kirimkan pada suamiku. Ponselnya ku simpan dengan setengah melempar karena hati yang tiba-tiba kesal. Aku ikut, ucapku kemudian. Bagaimana aku tidak kesal? Di sana disebutkan
Raka harus pergi ke kota untuk mengurus beberapa hal di tokonya. Tidak menyebutkan berapa lama suamiku di sana. Tapi meskipun sehari, aku tetap keberatan. Rasanya ingin ikut dan berada di samping setiap saat. Kayaknya tidak bisa, Ran. Di sana cuma ada satu kamar, itu pun sudah dipakai 2 pegawaiku. Kamu di rumah saja ya, pintar Raka. Aku membalikkan badan, membelakangi dia. Terdengar helaan nafas dari Raka, lalu tangannya merangkulku, memeluk tubuh ini dari belakang. Jangan marah dong, tidak akan lama kok. Jika sudah selesai, aku akan segera pulang. Janji, ucapnya berbisik. Aku tidak menjawab. Percuma juga bicara, karena dia pasti akan tetap berangkat ke kota. Aku tetap diam, meski Raka mencoba memancingku untuk bicara. Tahu jika istrinya ini tidak baik-baik saja, Raka berpindah tempat. Kini ia berbaring di depanku, lalu memelukku, menenggelamkan wajah ini di dadanya. Aku tidak akan lama, sayang. Nanti setelah aku pulang, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu, Ran. Dan nanti setelah kepulanganku dari kota, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Hal apa? Tanyaku, seraya mengangkat kepala. Hal yang akan membuatmu senang. Aku juga. Pokoknya ada deh. Jangan cemberut dong. Kalau aku pergi dicemberutin begini, nanti masalah di sana malah akan tambah banyak. Terus lama pulangnya. Raka kembali membujuk. Kapan berangkatnya? Tanyaku. Besok. Aku tidak lagi berucap. Kembali menenggelamkan wajahku hingga akhirnya aku terlelap. Pukul 4 sore aku bangun dan segera melaksanakan sholat asar. Setelahnya aku pergi ke dapur untuk memasak. Tidak aku lihat kedua mertuaku di rumah. Saat aku bangun tadi, mungkin mereka pergi ke sawah, mungkin juga pergi jalan-jalan. Ibu dan bapak kemanakah? Tanyaku pada Raka yang tengah menonton TV. Ke rumah Teh Rama. Dinda sakit katanya. Aku membulatkan mulut seraya menganggukkan kepala. Ternyata mertuaku pergi menjenguk cucunya yang tengah sakit. Bersambung.